Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, saudara-saudaraku semuanya? Kembali lagi di channel Cerita Malam, tempatnya yang selalu punya konten seru setiap hari. Kalau kamu belum subscribe, yuk klik sekarang supaya gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Langsung saja kita ke pembahasannya. Desa Sukamukti terletak di kaki pegunungan Banten, dikelilingi oleh hutan lebat dan aliran sungai yang jernih. Desa ini terkenal dengan tradisi mistis yang sudah turun-temurun. Banyak warganya masih percaya pada kekuatan dukun untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup. Namun, sebagian warga mulai merasa perlu perubahan, terutama generasi muda yang ingin lebih mendalami agama Islam. Dalam semangat itu, mereka mengundang Habib Zaidan, seorang pendakwah muda yang dikenal dengan kelembutan dan keilmuan yang mendalam. Kabar kedatangan Habib Zaidan menyebar cepat di seluruh desa, menimbulkan reaksi beragam. Bagi sebagian besar warga, kedatangan beliau adalah harapan baru untuk memperbaiki kehidupan mereka. Namun, bagi Ki Surya, dukun sakti yang sudah puluhan tahun dihormati di desa, kabar ini seperti ancaman terhadap kedudukannya. Ia merasa kehadiran Habib Zaidan akan menggerus pengaruhnya dan membuat orang-orang meninggalkan ritual-ritual yang selama ini menjadi sumber penghidupannya. Di balik raut wajah yang ramah, Ki Surya menyimpan kecurigaan mendalam. Ia mendengar cerita tentang Habib Zaidan yang kerap membahas bahaya syirik dan mengajak orang kembali pada tauhid. Bagi Ki Surya, itu bukan hanya sekadar ceramah, tetapi ancaman langsung pada posisinya. Meski demikian, ia memilih untuk menunggu dan mengamati lebih jauh. Hari kedatangan Habib Zaidan menjadi hari yang bersejarah bagi desa Sukamukti. Ratusan warga berkumpul di masjid desa untuk menyambut beliau. Habib Zaidan datang dengan senyum hangat, didampingi beberapa muridnya, termasuk Ustaz Farid. Sambutan hangat warga membuat suasana semakin meriah. Bahkan, beberapa warga yang sebelumnya ragu mulai merasa tersentuh hanya dengan melihat wajah teduh Habib Zaidan. Namun, di sudut gelap masjid, Ki Surya memperhatikan dari kejauhan. Ia berdiri diam, memandang dengan sorot mata yang sulit diartikan. Tatapannya sesekali berpindah ke arah warga yang tampak begitu antusias menyambut Habib Zaidan. Dalam hatinya, ia merasa sedang kehilangan sesuatu yang selama ini menjadi miliknya, kepercayaan warga. Pengajian malam itu menjadi awal yang mengguncang hati banyak warga Sukamukti. Habib Zaidan menyampaikan ceramah dengan penuh kelembutan, berbicara tentang pentingnya mengenal Allah, menjauhi perbuatan syirik, dan meraih keberkahan melalui doa dan amal soleh. Kata-katanya, meski sederhana, menggugah hati banyak orang. Beberapa warga bahkan mulai berbisik-bisik, menyatakan bahwa mereka ingin meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan ajaran agama. Ki Surya yang tetap mengamati dari jauh merasa gelisah. Ia menyadari bahwa pengaruh Habib Zaidan tidak hanya datang dari kata-katanya, tetapi juga dari wibawanya yang membawa ketenangan dan kehangatan. Malam itu, Ki Surya pulang ke rumahnya dengan hati yang dipenuhi amarah sekaligus kecemasan. Ia mulai berpikir untuk melakukan sesuatu yang drastis agar pengaruh Habib Zaidan tidak semakin meluas. Sementara itu, Habib Zaidan tidak menyadari bahwa kehadirannya telah menimbulkan gejolak di kalangan tertentu. Beliau hanya fokus pada tujuan utamanya, yaitu menyebarkan kebaikan dan membimbing warga ke jalan yang benar. Dalam hatinya, ia bersyukur melihat antusiasme warga desa Sukamukti, tetapi ia juga merasakan adanya energi gelap yang samar-samar menyelimuti tempat itu. Habib Zaidan berdoa, memohon perlindungan dari Allah agar setiap langkahnya diberkahi dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Malam itu, masjid desa Sukamukti dipenuhi cahaya lampu lentera dan suara gemuruh warga yang berkumpul untuk mendengarkan ceramah Habib Zaidan. Suasana terasa khusyuk ketika Habib memulai pengajian dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Suaranya yang lembut membawa ketenangan, membuat setiap orang yang hadir merasa tersentuh. Warga mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah kata-kata Habib Zaidan adalah oase di tengah kegersangan jiwa mereka. Dalam ceramahnya, Habib Zaidan berbicara tentang pentingnya kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ia menekankan bahwa segala bentuk kesulitan hidup dapat diatasi dengan doa, usaha, dan tawakal. Ia juga mengingatkan tentang bahaya praktik syirik, seperti menggantungkan harapan pada dukun atau benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Pesan-pesan ini disampaikan dengan lembut, tanpa menyudutkan siapapun, sehingga tidak menimbulkan rasa tersinggung, namun justru menggugah hati mereka yang mendengarkan. Di tengah ceramah, beberapa warga mulai menunduk, merenungi kebiasaan mereka selama ini.
Ada yang merasa malu karena masih mengandalkan jasa dukun untuk menyelesaikan masalah. Ada pula yang mulai berpikir untuk meninggalkan praktik-praktik tersebut dan mendekatkan diri kepada Allah. Sementara itu, dari sudut masjid, Ki Surya memperhatikan dengan raut wajah yang semakin tegang. Ia merasa setiap kalimat Habib Zaidan seperti ditujukan kepadanya, meski Habib sama sekali tidak menyebut namanya. Ketika pengajian selesai, banyak warga yang mendekati Habib Zaidan, meminta nasihat dan doa. Habib melayani mereka dengan sabar, memberikan senyuman dan kata-kata yang menenangkan. Beberapa warga bahkan secara terang-terangan mengungkapkan niat mereka untuk meninggalkan kebiasaan lama yang bertentangan dengan ajaran Islam. Suasana ini membuat Ki Surya semakin resah. Ia melihat pengaruhnya perlahan memudar di hadapan seorang pendakwah muda yang penuh karisma. Malam itu, Ki Surya pulang ke rumahnya dengan hati yang penuh amarah dan kecemasan. Ia merasa kehadiran Habib Zaidan adalah ancaman yang nyata bagi kehidupannya. Selama ini, ia menjadi tumpuan warga yang percaya pada kekuatan gaibnya. Namun, kini, kepercayaan itu mulai goyah. Di dalam benaknya, muncul pikiran untuk menghentikan pengaruh Habib Zaidan sebelum semua warga berbalik meninggalkannya. Sementara itu, di rumah yang dijadikan tempat menginapnya, Habib Zaidan merenungi acara pengajian tadi. Beliau merasa bahagia karena melihat banyak hati yang mulai terbuka untuk menerima kebenaran. Namun, di balik kegembiraan itu, Habib merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Seperti ada energi gelap yang mengintai, mencoba menutupi cahaya kebaikan yang baru saja ia tebarkan. Beliau memperbanyak doa malam itu, memohon perlindungan Allah agar dijauhkan dari segala mara bahaya. Di sisi lain, Ki Surya mulai melakukan persiapan untuk melindungi posisinya. Ia mengeluarkan benda-benda pusaka dan melakukan ritual di ruang belakang rumahnya. Dalam pikirannya, hanya ada satu cara untuk menghentikan Habib Zaidan, menggunakan ilmu hitam yang selama ini ia pelajari. Ia yakin bahwa dengan kekuatan santetnya, ia bisa membuat Habib sakit dan meninggalkan desa. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada rasa ragu yang mulai mengusik, seolah-olah ia sadar bahwa yang akan ia hadapi bukanlah orang biasa. Semua ini menjadi awal dari konflik besar yang akan mengguncang desa Sukamukti. Di satu sisi, ada cahaya kebaikan yang perlahan menyelimuti desa. Di sisi lain, ada kegelapan yang mencoba bertahan dengan cara apapun. Pertarungan ini tidak hanya akan menentukan nasib Habib Zaidan, tetapi juga masa depan seluruh warga desa. Pagi setelah pengajian berlangsung, suasana desa Sukamukti terasa berbeda. Banyak warga yang membicarakan ceramah Habib Zaidan. Semangat untuk berubah mulai tumbuh di hati. Mereka, terutama para pemuda yang merasa bahwa masa depan desa harus diarahkan pada ajaran Islam yang benar. Namun, di tengah semangat tersebut, ada rasa gelisah yang menyelimuti rumah Ki Surya. Di ruang belakang rumahnya, ia menyiapkan ritual untuk melancarkan serangan santet kepada Habib Zaidan. Dalam ritual itu, Ki Surya mengumpulkan benda-benda yang diyakininya memiliki kekuatan mistis, seperti keris kecil, foto Habib Zaidan yang ia dapatkan dari seorang informan, dan segumpal tanah dari halaman masjid. Dengan komat kamit mantra, ia memulai prosesi yang ia yakini akan membuat Habib jatuh sakit dan meninggalkan desa. Namun, saat ritual berlangsung, Ki Surya merasa ada sesuatu yang aneh. Nyala lilin yang biasa menjadi penanda keberhasilan ritualnya tiba-tiba meredup, dan hawa dingin menyelimuti ruangan. Di tempat lain, Habib Zaidan sedang melaksanakan salat duha. Setelah salat, beliau merasakan beban yang berat di tubuhnya, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Rasa lemas mulai menjalar, tetapi Habib tetap berusaha untuk berzikir dan memohon perlindungan kepada Allah. Muridnya, Ustaz Farid, menyadari perubahan pada Habib dan segera memeriksa keadaannya. "Habib, apakah Anda merasa tidak enak badan?" tanya Ustaz Farid dengan khawatir. Habib hanya tersenyum lembut dan berkata, "Mungkin ini ujian dari Allah. Jangan khawatir, teruslah berdoa." Siang itu, kabar tentang kondisi kesehatan Habib mulai tersebar di antara warga. Beberapa orang menduga bahwa beliau terlalu lelah karena banyaknya warga yang meminta nasihat. Namun, Ustaz Farid merasa ada yang tidak wajar. Ia teringat cerita tentang kekuatan mistis yang masih kuat di desa itu. Dalam hati, ia mencurigai adanya serangan santet. Untuk memastikan dugaannya, ia mengajak beberapa murid lain untuk memperbanyak zikir dan membaca ayat-ayat perlindungan bagi Habib. Di sisi lain, Ki Surya merasa frustrasi.
Ritual santet yang biasanya berhasil dengan mudah kali ini terasa berat. Ia merasa ada kekuatan besar yang melindungi Habib Zaidan. Namun, bukannya menyerah, ia justru semakin berambisi untuk menyingkirkan Habib. Ia memperkuat mantranya, mengorbankan energi lebih besar dalam ritual berikutnya. Di dalam hatinya, muncul rasa benci yang semakin membakar, tetapi juga rasa takut yang tak ia pahami. Malamnya, Habib Zaidan kembali merasakan gangguan. Ketika mencoba tidur, beliau bermimpi melihat bayangan gelap yang berusaha mendekat, tetapi terhalang oleh cahaya terang yang memancar dari dirinya. Saat bangun, beliau merasa tubuhnya berat, tetapi hatinya tetap tenang. Habib kembali mengambil air wudhu dan melaksanakan salat malam. Beliau yakin bahwa segala bentuk kejahatan hanya bisa dikalahkan dengan pertolongan Allah. Pada saat yang sama, Ustaz Farid dan beberapa murid Habib berkumpul untuk melaksanakan salat hajat. Mereka memohon kepada Allah agar melindungi Habib dari segala niat jahat. Doa-doa mereka menggema di tengah malam, memenuhi suasana dengan energi spiritual yang kuat. Para murid juga mulai mendekati warga, mengajak mereka untuk ikut berdoa bersama agar desa dilindungi dari gangguan yang tidak terlihat. Ketegangan semakin terasa di desa Sukamukti. Di satu sisi, cahaya kebaikan terus memancar dari Habib Zaidan dan para pengikutnya. Di sisi lain, kegelapan yang diciptakan oleh Ki Surya semakin intens, mencoba menutupi cahaya tersebut. Namun, tidak ada yang tahu bahwa pertarungan ini akan segera mencapai puncaknya, membawa dampak besar bagi semua yang terlibat. Sejak malam itu, kondisi Habib Zaidan semakin menurun. Tubuhnya terasa lemas, dan terkadang ia merasakan sakit yang menusuk di bagian dada tanpa sebab yang jelas. Meski begitu, Habib tetap berusaha menjaga ketenangan dan melanjutkan kegiatan dakwahnya. Para muridnya, terutama Ustaz Farid, semakin khawatir melihat keadaan Habib. Mereka mencoba mencari bantuan medis, tetapi dokter setempat tidak menemukan penyakit apapun. Ini bukan sakit biasa, gumam Ustaz Farid dalam hati, semakin yakin bahwa ada serangan gaib yang mencoba melemahkan Habib. Di tengah keprihatinan itu, warga desa mulai memperhatikan tanda-tanda aneh di sekitar rumah tempat Habib menginap. Beberapa orang mengaku melihat bayangan gelap melintas di sekitar halaman rumah pada malam hari. Ada pula yang mendengar suara-suara aneh seperti rintihan atau desahan angin yang tidak wajar. Warga yang lebih tua, yang masih percaya pada hal-hal mistis, mulai mengaitkan kejadian ini dengan tindakan Ki Surya. Mereka berbisik-bisik, tetapi tidak berani berbicara terbuka karena takut pada kekuasaan sang dukun. Di rumahnya, Ki Surya terus melakukan ritual-ritual santet untuk menyerang Habib Zaidan. Namun, setiap kali ia mencoba, ia merasakan tekanan balik yang semakin kuat. Lilin ritualnya seringkali padam dengan sendirinya, dan benda-benda pusaka yang biasa ia gunakan tiba-tiba retak atau patah. Ia mulai merasa bahwa Habib dilindungi oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari apa yang ia miliki. Meski demikian, rasa benci dan dendam membuatnya tetap mencoba, meski tubuhnya sendiri mulai melemah akibat energi yang terus ia habiskan. Sementara itu, Habib Zaidan mulai menyadari bahwa keadaan yang ia alami bukanlah sekadar ujian biasa. Dalam doanya, beliau memohon petunjuk dan perlindungan kepada Allah. Pada suatu malam, Habib bermimpi bertemu dengan seorang ulama tua berjubah putih yang memberinya nasihat. Bersabarlah, wahai Habib, dan teruslah berserah diri kepada Allah. Cahaya kebenaran akan selalu mengalahkan kegelapan, meski kegelapan itu tampak begitu pekat. Saat terbangun, Habib merasa hatinya lebih tenang, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Di sisi lain, Ustaz Farid mulai mengajak warga desa untuk ikut dalam upaya perlindungan spiritual. Ia mengorganisir salat hajat dan zikir bersama di masjid desa. Awalnya, hanya sedikit warga yang berani ikut, tetapi lama-kelamaan jumlahnya bertambah. Mereka mulai merasa bahwa hanya dengan kebersamaan dan doa kepada Allah, desa mereka dapat terbebas dari ancaman yang tidak terlihat. Ki Surya, yang mendengar tentang kegiatan doa bersama ini, semakin merasa terpojok. Ia menyadari bahwa pengaruhnya mulai terkikis, dan semakin banyak warga yang beralih kepada ajaran Habib Zaidan. Namun, bukannya berhenti, ia justru mencoba ritual yang lebih berbahaya, menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi yang selama ini ia simpan untuk menghadapi lawan yang sangat tangguh. Malam berikutnya, saat doa bersama berlangsung, suasana di masjid terasa sangat khusyuk. Para warga melantunkan zikir dengan penuh kesungguhan, memohon perlindungan untuk Habib Zaidan dan seluruh desa. Di tengah lantunan doa,
tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari luar masjid, seperti suara angin kencang yang berputar-putar. Beberapa warga yang lebih peka merasa bahwa itu adalah pertanda adanya pertempuran spiritual antara kebaikan dan kejahatan yang tengah berlangsung. Habib Zaidan, meskipun tubuhnya lemah, tetap memimpin doa dengan suara yang penuh ketenangan. Beliau mengingatkan warga untuk tidak takut, karena pertolongan Allah selalu dekat bagi mereka yang beriman. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan harapan sekaligus ketegangan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, cahaya kebaikan mulai membesar, menantang kegelapan yang semakin liar. Malam itu, suasana desa Sukamukti terasa berbeda. Di masjid, lantunan doa dan zikir menggema, dipimpin oleh Ustaz Farid dan beberapa murid Habib Zaidan. Para warga yang sebelumnya ragu-ragu mulai berdatangan untuk ikut serta. Mereka membawa harapan agar doa bersama ini bisa menjadi perisai dari segala gangguan yang tidak terlihat. Habib Zaidan, meskipun dalam keadaan lemah, duduk di sudut masjid, dengan senyum sabar dan wajah yang tetap bercahaya. Teruslah berdoa, jangan pernah ragu pada pertolongan Allah, ucapnya dengan suara pelan namun penuh keyakinan. Di luar masjid, angin berembus kencang. Beberapa warga yang tidak ikut doa bersama mendengar suara-suara aneh dari arah rumah Ki Surya. Di dalam rumahnya, Ki Surya sedang melakukan ritual besar. Ia menggunakan ilmu hitam tingkat tinggi, memanggil kekuatan gaib untuk menyerang Habib Zaidan secara langsung. Ritual ini memakan banyak energi, dan tubuhnya tampak semakin lemah. Namun, tekadnya untuk menyingkirkan Habib membuatnya terus melanjutkan ritual tersebut meski ia mulai merasa efek buruk pada dirinya sendiri. Di tengah malam, suara gemuruh angin yang berputar-putar semakin keras, membuat beberapa warga cemas. Namun, di masjid, doa-doa terus dilantunkan tanpa henti. Para warga yang hadir mulai merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah ada pelindung tak terlihat yang menyelimuti mereka. Bahkan, beberapa dari mereka mengaku melihat bayangan terang seperti cahaya yang melingkupi tempat itu. Ustaz Farid semakin bersemangat memimpin doa, yakin bahwa kekuatan mereka yang berserah diri kepada Allah akan mampu mengalahkan kegelapan yang menyerang. Sementara itu, di rumahnya, Ki Surya mengalami hal yang tidak biasa. Saat ia mengucapkan mantra terakhir dalam ritualnya, tiba-tiba seluruh lilin di ruangan padam dengan sendirinya. Ruangan yang gelap dipenuhi hawa dingin yang menusuk. Ki Surya merasakan tubuhnya gemetar, dan dalam penglihatannya, ia melihat bayangan hitam yang menyeramkan seperti hendak menyerangnya. Ia mencoba melanjutkan ritual, tetapi suaranya tersendat. Di tengah ketegangan itu, ia mendengar lantunan doa dari masjid yang semakin keras, seolah-olah menghancurkan kekuatan ritualnya. Habib Zaidan, meski merasa tubuhnya masih lemah, memimpin doa terakhir malam itu. Dengan suara yang tenang, ia memohon kepada Allah agar memberikan hidayah kepada siapapun yang berniat jahat. Ya Allah, tunjukkan jalan-Mu kepada mereka yang tersesat. Jangan biarkan hati mereka diliputi kebencian, dan bukakan pintu taubat bagi mereka, ucapnya. Doa itu terasa begitu menyentuh, hingga banyak warga yang menitikkan air mata. Mereka semakin yakin bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Di akhir malam, suasana kembali tenang. Angin yang tadinya berhembus kencang mulai reda, dan langit yang mendung perlahan cerah. Warga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang lega. Namun, di rumahnya, Ki Surya terbaring lemas. Ia merasa kekuatannya telah habis, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dalam hatinya, ia mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa bahwa kekuatan yang ia lawan bukanlah manusia biasa, melainkan perlindungan langsung dari Allah. Keesokan harinya, warga desa Sukamukti mulai merasakan perubahan. Mereka yang tadinya takut terhadap kekuatan mistis perlahan merasa lebih berani. Mereka yakin bahwa kekuatan doa bersama yang dipimpin oleh Habib Zaidan telah membawa ketenangan di desa mereka. Meski begitu, ada rasa penasaran tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Ki Surya, yang sejak malam itu tidak keluar dari rumahnya. Habib Zaidan, meskipun kondisi fisiknya belum sepenuhnya pulih, tetap melanjutkan dakwahnya dengan penuh ketenangan. Ia tidak pernah menyebutkan nama Ki Surya atau menyinggung tentang serangan mistis yang ia alami. Namun, dalam hati, ia tahu bahwa pertarungan ini belum sepenuhnya selesai. Beliau hanya terus berserah diri kepada Allah, yakin bahwa cahaya kebenaran akan selalu menang melawan kegelapan, tidak peduli seberapa pekatnya. Setelah malam penuh doa itu, suasana desa Sukamukti perlahan berubah.
Warga yang sebelumnya takut pada Ki Surya mulai berani untuk keluar dari bayang-bayang kekuasaannya. Mereka merasa bahwa kehadiran Habib Zaidan membawa kekuatan yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya, kekuatan iman yang mampu melawan segala bentuk kegelapan. Di masjid, pengajian dan zikir bersama semakin ramai. Para pemuda yang dulunya apatis mulai ikut terlibat, membantu mempersiapkan acara-acara keagamaan. Di sisi lain, Ki Surya terbaring di rumahnya dengan tubuh yang semakin lemah. Ia tidak lagi mampu melanjutkan ritual-ritual mistisnya. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, seolah-olah bayangan hitam yang dulu ia panggil kini berbalik menyerangnya. Dalam kesendirian, ia mulai merenungi apa yang telah ia lakukan. Rasa takut dan penyesalan mulai menggerogoti hatinya, tetapi ego dan rasa malu membuatnya enggan untuk mengakui kesalahannya. Kabar tentang kondisi Ki Surya mulai tersebar di desa. Beberapa warga yang masih setia kepadanya mencoba menemuinya, tetapi mereka diusir oleh Ki Surya yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya. Di tengah kondisi itu, salah satu murid Habib Zaidan, Ustaz Farid, merasa bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk mendekati Ki Surya. Dengan izin Habib, Ustaz Farid pergi ke rumah Ki Surya untuk menawarkan bantuan. Ketika Ustaz Farid tiba, ia disambut dengan tatapan tajam dan sikap kasar dari Ki Surya. "Aku tidak butuh bantuanmu, pergi dari sini," bentaknya. Namun, Ustaz Farid tetap sabar dan berkata, "Saya hanya ingin membantu, Ki. Jika ada yang bisa kami lakukan untuk meringankan beban Anda, tolong beritahu." Ki Surya terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda dari pendekatan ini. Tidak ada rasa menghakimi atau merendahkan, hanya keikhlasan yang tulus. Setelah beberapa saat, Ki Surya akhirnya menerima kehadiran Ustaz Farid, meskipun dengan berat hati. Ustaz Farid duduk di dekatnya dan mulai berbicara tentang kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya, seberapapun besar dosa yang telah dilakukan. Allah itu Maha Pengampun, Ki. Tidak ada dosa yang terlalu besar jika kita benar-benar bertaubat, kata Ustaz Farid dengan lembut. Kata-kata itu perlahan menggugah hati Ki Surya, meskipun ia belum sepenuhnya menyerah pada egonya. Sementara itu, Habib Zaidan terus mendoakan Ki Surya dari kejauhan. Beliau tahu bahwa perubahan hati seseorang adalah hak Allah, dan tugasnya hanya menyampaikan kebenaran. Habib juga meminta para murid dan warga desa untuk tidak membenci Ki Surya, melainkan mendoakan agar ia mendapatkan hidayah. Sikap ini membuat warga semakin menghormati Habib, karena beliau tidak pernah membalas keburukan dengan kebencian. Hari-hari berlalu, dan kondisi Ki Surya semakin melemah. Di tengah rasa sakit yang ia alami, ia mulai teringat pada masa mudanya, ketika ia masih menjadi seorang pemuda yang taat beribadah. Ia teringat bagaimana perlahan-lahan ia tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan, hingga akhirnya memilih jalan ilmu hitam untuk mendapatkan pengaruh. Rasa penyesalan semakin dalam, tetapi ia belum berani mengungkapkannya. Pada suatu malam, ketika langit terlihat cerah dan bintang-bintang bersinar terang, Ki Surya akhirnya memutuskan untuk memanggil Ustaz Farid. Dengan suara lemah, ia berkata, "Bantu aku ingin kembali." Kata-kata itu menjadi awal dari sebuah perjalanan panjang menuju taubat. Di kejauhan, Habib Zaidan tersenyum mendengar kabar tersebut, bersyukur bahwa cahaya kebenaran perlahan-lahan mulai menyentuh hati yang selama ini gelap. Pagi itu, Ustaz Farid mendatangi rumah Ki Surya setelah mendengar permintaan pertolongannya semalam. Wajah Ki Surya tampak lebih tenang, meskipun tubuhnya masih lemah akibat serangan balik dari ritual-ritual gelap yang pernah ia lakukan. Dengan suara yang nyaris berbisik, ia berkata kepada Ustaz Farid, "Aku ingin bertaubat, tapi apakah Allah akan menerimaku setelah semua kejahatan yang aku lakukan?" Mata Ki Surya berkaca-kaca, menggambarkan penyesalan yang mendalam. Ustaz Farid duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya dengan lembut. "Ki, Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa kita, rahmat-Nya selalu lebih besar. Yang penting adalah niat dan usaha untuk berubah. Mari kita mulai dengan salat dan memohon ampun kepadanya." Ustaz Farid kemudian membantu Ki Surya berwudu, membimbingnya dengan sabar meski tubuhnya gemetaran. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Ki Surya kembali bersujud kepada Allah. Salat pertama Ki Surya setelah sekian lama itu diwarnai dengan tangis penyesalan. Ia merasa beban berat yang selama ini menekan hatinya perlahan mulai terangkat. Setelah selesai, ia meminta Ustaz Farid untuk tidak hanya mendoakannya, tetapi juga mengajarinya kembali dasar-dasar agama yang selama ini ia abaikan. "Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaiki semua ini, tetapi aku ingin mencoba,"
katanya dengan suara bergetar. Kabar tentang taubat Ki Surya mulai menyebar di desa. Warga yang selama ini takut padanya merasa terkejut, tetapi juga lega. Beberapa dari mereka masih ragu, mengira bahwa ini mungkin hanya taktik untuk mendapatkan simpati. Namun, Habib Zaidan, yang mendengar kabar itu dari Ustaz Farid, tidak meragukan ketulusan Ki Surya. Taubat seseorang adalah urusan antara dirinya dan Allah. Tugas kita adalah mendukungnya untuk terus berada di jalan yang benar, ujar Habib kepada para muridnya. Ki Surya mulai menunjukkan perubahan. Ia berhenti melakukan ritual-ritual gelap dan memutuskan untuk menghancurkan benda-benda mistis yang selama ini ia gunakan. Dengan bantuan Ustaz Farid dan beberapa murid Habib Zaidan, ia membakar semua pusaka dan jimat di sebuah ladang yang jauh dari desa. Api membara, seolah-olah membakar sisa-sisa kegelapan yang selama ini menguasai hidupnya. Sementara itu, Ki Surya terus melafalkan istighfar, memohon ampunan atas semua dosa-dosanya. Namun, jalan taubat Ki Surya tidaklah mudah. Ia harus menghadapi banyak pertanyaan dari warga, terutama mereka yang pernah menjadi korbannya. Dalam beberapa kesempatan, ia mendatangi rumah-rumah warga untuk meminta maaf secara langsung. Beberapa warga menerimanya dengan hati terbuka, tetapi ada pula yang masih menyimpan dendam. Aku tahu ini tidak mudah, kata Ki Surya kepada Habib Zaidan dalam sebuah pertemuan, tapi aku akan terus berusaha memperbaiki semuanya, meskipun butuh waktu seumur hidup. Habib Zaidan memberikan nasihat yang menenangkan. Ki, setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah bentuk jihad. Jangan pernah menyerah, karena Allah menilai usaha kita, bukan hasil akhirnya. Jadikan setiap kesalahan masa lalu sebagai pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kata-kata itu memberikan kekuatan baru bagi Ki Surya, yang kini mulai berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah dengan lebih sungguh-sungguh. Hari-hari berlalu, dan perubahan Ki Surya mulai terlihat jelas. Ia aktif menghadiri pengajian di masjid, meski awalnya merasa malu. Ia juga mulai membantu warga dengan cara-cara sederhana, seperti membersihkan masjid dan memberikan nasihat kepada para pemuda agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Kehadirannya yang dulu menakutkan kini berubah menjadi sosok yang mulai dihormati. Perjuangan Ki Surya untuk kembali ke jalan kebenaran menjadi inspirasi bagi banyak warga, membuktikan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja yang benar-benar menginginkannya. Meskipun Ki Surya telah memulai perjalanan taubatnya, jalan yang ia tempuh tidaklah mulus. Masa lalunya yang kelam masih menghantui sebagian warga desa. Beberapa dari mereka tetap memandangnya dengan curiga. Apa benar dia sudah berubah? Jangan-jangan ini hanya sandiwara, bisik seorang warga kepada lainnya. Desas-desus ini sampai ke telinga Ki Surya, membuat hatinya terasa berat. Namun, ia mencoba bersabar, mengingat nasihat Habib Zaidan bahwa setiap perubahan butuh waktu dan bukti nyata. Suatu malam, ketika Ki Surya sedang menunaikan salat malam di rumahnya, ia mendengar suara ketukan di pintu. Dengan hati-hati, ia membuka pintu dan mendapati seorang pria parubaya, yang ternyata adalah salah satu warga yang dulu pernah menjadi korban santetnya. Wajah pria itu penuh emosi, campuran antara kemarahan dan kesedihan. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan padaku dan keluargaku. Karena santetmu, anakku meninggal dunia, ucap pria itu dengan suara bergetar. Ki Surya terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak menyangkal tuduhan itu, karena ia tahu semuanya benar. Dengan suara lirih, ia berkata, aku tidak bisa mengembalikan apa yang sudah terjadi, tetapi aku mohon maaf setulus hati. Aku hanya bisa memohon ampun kepada Allah dan berdoa agar dosa-dosaku diampuni. Jika ada cara untuk menebus kesalahanku, aku akan melakukannya. Mendengar jawaban itu, pria tersebut terdiam sejenak, tetapi rasa sakit kehilangan membuatnya pergi tanpa berkata apa-apa. Kejadian itu membuat Ki Surya semakin sadar bahwa perjalanan taubatnya akan penuh dengan ujian. Ia memutuskan untuk mendekati keluarga-keluarga lain yang pernah ia sakiti, meskipun ia tahu mereka mungkin tidak akan langsung menerimanya. Dalam setiap pertemuan, ia dengan tulus meminta maaf dan menawarkan bantuan apapun yang bisa ia berikan. Sebagian warga mulai melihat kesungguhan Ki Surya dan perlahan melunakkan hati mereka. Namun, sebagian lagi tetap memandangnya dengan kebencian. Di sisi lain, Habib Zaidan terus mendukung perjalanan Ki Surya. Dalam salah satu pengajian, Habib mengingatkan para jamaah tentang pentingnya memberi kesempatan kepada seseorang yang bertaubat. Allah saja Maha Pengampun, lalu mengapa kita, sebagai hambanya, tidak bisa memaafkan sesama?
Jangan biarkan dendam menghalangi kebaikan yang sedang tumbuh, kata Habib, yang disambut dengan anggukan setuju dari banyak warga. Kata-kata itu menjadi pengingat bagi mereka yang masih menyimpan kebencian terhadap Ki Surya. Namun, ujian terbesar datang ketika seorang dukun muda, murid dari Ki Surya yang dulu, muncul di desa. Dukun itu marah karena merasa Ki Surya telah mengkhianati dunia ilmu hitam. Ia mencoba menantang Ki Surya secara gaib, tetapi usaha itu gagal karena Ki Surya kini berada di bawah perlindungan doa-doa yang ia panjatkan setiap hari. Merasa tidak berhasil, dukun muda itu malah mencoba mempengaruhi warga untuk kembali takut kepada dunia mistis. Alih-alih melawan dengan kekerasan atau balas dendam, Ki Surya memilih untuk menghadapi dukun muda itu dengan cara yang berbeda. Ia mengundangnya untuk berbicara secara langsung, dengan ditemani oleh Ustaz Farid. Dalam pertemuan itu, Ki Surya menceritakan perjalanan hidupnya, bagaimana ia terjebak dalam dunia kegelapan dan akhirnya menemukan kedamaian melalui taubat. Aku telah merasakan pahitnya hidup dalam kegelapan. Jangan sampai kamu mengalami hal yang sama, kata Ki Surya dengan penuh rasa. Pertemuan itu tidak langsung mengubah hati dukun muda tersebut, tetapi ia mulai terlihat ragu dengan jalannya. Sementara itu, warga desa semakin yakin dengan ketulusan Ki Surya. Mereka mulai menerima keberadaannya kembali, dan bahkan beberapa dari mereka mengundangnya untuk berbagi pengalaman di pengajian. Perubahan ini tidak hanya menjadi kemenangan bagi Ki Surya, tetapi juga bukti nyata bahwa cahaya kebenaran dapat menyinari siapa saja, bahkan mereka yang pernah tenggelam dalam kegelapan. Seiring waktu, perubahan Ki Surya mulai dirasakan oleh seluruh warga desa Sukamukti. Hubungan yang sebelumnya tegang perlahan mencair. Sebagian besar warga yang tadinya takut mendekat, kini mulai merasa nyaman berbicara dengannya. Ki Surya tidak hanya bertaubat, tetapi juga aktif membantu warga dengan segala kemampuannya. Ia sering terlihat membersihkan masjid, membantu petani di sawah, atau sekadar memberikan nasihat kepada pemuda-pemuda desa. Namun, meskipun diterima sebagian besar warga, masih ada segelintir orang yang sulit melupakan masa lalunya. Mereka merasa bahwa apa yang dilakukan Ki Surya belum cukup untuk menebus dosa-dosanya. Salah satu di antaranya adalah Pak Rusman, yang kehilangan istrinya akibat serangan mistis yang dulu dilakukan atas perintah Ki Surya. Pak Rusman sering menghindari Ki Surya, bahkan dalam pengajian. Taubatnya tidak akan menghidupkan kembali orang yang sudah mati, katanya penuh dendam kepada tetangga. Mendengar kabar ini, Ki Surya merasa terpukul. Ia menyadari bahwa tidak semua orang bisa langsung memaafkan. Dengan hati-hati, ia meminta bantuan Ustaz Farid untuk mengantarnya ke rumah Pak Rusman. Awalnya, Pak Rusman menolak untuk bertemu. Namun, setelah didesak oleh Ustaz Farid, ia akhirnya mau mendengar. Di hadapan Pak Rusman, Ki Surya bersujud sambil menangis. Aku tidak bisa mengembalikan istrimu, Pak Rusman. Aku hanya bisa memohon ampun kepada Allah dan meminta maaf kepadamu. Jika ada cara untuk menebus dosaku, katakanlah, ucap Ki Surya dengan suara bergetar. Pak Rusman terdiam. Di satu sisi, rasa sakit kehilangan istrinya masih membekas. Namun, di sisi lain, ia melihat ketulusan Ki Surya yang tidak bisa ia abaikan. Setelah hening sejenak, ia berkata, aku akan mencoba memaafkanmu, Ki, tapi beri aku waktu. Luka ini terlalu dalam. Ki Surya menerima jawaban itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa maaf adalah proses, dan ia bersedia menunggu. Sementara itu, dukun muda yang pernah menantang Ki Surya mulai menunjukkan tanda-tanda kebimbangan. Ia beberapa kali terlihat menghindari konfrontasi langsung dengan Ki Surya. Habib Zaidan, yang menyadari perubahan ini, memutuskan untuk mendekati dukun muda tersebut. Dalam sebuah pertemuan pribadi, Habib berbicara dengan lembut, membujuknya untuk meninggalkan dunia mistis yang penuh keburukan. Ilmu itu netral, tetapi cara kita menggunakannya yang menentukan apakah ia membawa berkah atau musibah, ujar Habib. Hari demi hari, dukun muda itu semakin sering terlihat mengikuti pengajian di masjid. Awalnya, ia hanya duduk di belakang tanpa berkata apa-apa. Namun, perlahan, ia mulai bertanya kepada Ustaz Farid tentang ajaran Islam yang benar. Perubahan ini membuat warga desa semakin yakin bahwa perjuangan Habib Zaidan dan Ki Surya membawa dampak besar, tidak hanya untuk individu, tetapi juga untuk keseluruhan desa. Di tengah semua perubahan ini, Habib Zaidan kembali mengingatkan para warga untuk tidak berpuas diri. Dalam salah satu pengajian, beliau berkata, perubahan adalah proses yang terus berjalan. Tidak ada manusia yang sempurna,
tetapi kita harus terus berusaha menjadi lebih baik setiap harinya. Mari kita saling mendukung dan saling mendoakan. Nasihat itu menggema di hati setiap warga, termasuk mereka yang sebelumnya masih menyimpan keraguan. Kini, Desa Sukamukti menjadi tempat yang lebih damai. Hubungan antar warga semakin erat, dan kegiatan keagamaan semakin hidup. Ki Surya yang dulu ditakuti kini dihormati sebagai seorang yang telah belajar dari masa lalunya. Ia menjadi contoh nyata bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua, dan bahwa kegelapan pun bisa berubah menjadi cahaya jika hati terbuka untuk hidayah. Pagi itu, Desa Sukamukti diselimuti suasana yang tenang. Warga semakin aktif beraktivitas, dan masjid menjadi pusat kehidupan desa. Ki Surya yang kini menjadi sosok yang rendah hati, selalu tampak terlibat dalam kegiatan desa. Ia sering duduk bersama anak-anak muda, membimbing mereka dengan cerita pengalamannya agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Hubungan antara dirinya dan warga mulai pulih sepenuhnya, meski masih ada beberapa luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun, perjalanan Ki Surya menuju kebaikan belum sepenuhnya selesai. Ia merasa bahwa ada satu hal lagi yang harus ia lakukan, memberikan pesan dan nasihat kepada generasi mendatang agar tidak mengulangi kesalahan yang pernah ia perbuat. Ia menemui Habib Zaidan untuk menyampaikan keinginannya. Habib, saya ingin berbagi pengalaman kepada orang banyak, agar mereka tahu betapa buruknya hidup dalam kegelapan seperti yang pernah saya alami, ujar Ki Surya dengan sungguh-sungguh. Habib Zaidan menyambut baik niat itu. Beliau mengatur sebuah acara besar di masjid desa, mengundang warga dari berbagai tempat untuk mendengar langsung kisah Ki Surya. Pada hari yang telah ditentukan, masjid penuh sesak. Warga yang pernah mengenal Ki Surya sebagai dukun ditakuti kini duduk dalam diam, siap mendengar ceritanya. Dengan suara yang tenang namun penuh emosi, Ki Surya mulai menceritakan perjalanannya. Ia berbicara tentang masa mudanya, bagaimana ia tergoda oleh kekuasaan dan kekayaan, hingga akhirnya terjebak dalam dunia kegelapan. Ia juga menceritakan penderitaan yang ia alami setelah memilih jalan tersebut, dan bagaimana cahaya hidayah akhirnya menyentuh hatinya melalui doa-doa Habib Zaidan dan warga desa. Tidak ada kebahagiaan sejati di jalan yang salah. Semua itu hanya tipuan. Kebahagiaan yang hakiki ada dalam keimanan kepada Allah, tuturnya dengan mata berkaca-kaca. Kisah itu menggugah hati banyak orang. Bahkan Pak Rusman, yang sebelumnya sulit memaafkan Ki Surya, turut hadir dalam acara tersebut. Setelah mendengar penuturan Ki Surya, ia akhirnya mendekati Ki Surya di akhir acara. Dengan suara serak, ia berkata, "Aku memaafkanmu, Ki. Semoga Allah juga mengampunimu." Air mata mengalir di wajah Ki Surya saat ia menerima maaf itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa beban berat di hatinya benar-benar terangkat. Acara itu tidak hanya membawa perubahan bagi warga desa, tetapi juga bagi dukun muda yang sebelumnya menjadi ancaman. Ia datang ke acara itu dengan niat diam-diam, tetapi setelah mendengar kisah Ki Surya, hatinya tersentuh. Malam itu, ia mendatangi Habib Zaidan dan meminta bimbingan untuk memulai hidup baru. "Saya ingin meninggalkan semua ini, Habib. Saya ingin belajar bagaimana hidup dengan benar," ucapnya dengan penuh penyesalan. Habib Zaidan menyambutnya dengan senyuman hangat, menyadari bahwa cahaya kebenaran telah menyentuh hati yang lain. Hari-hari berikutnya, Desa Sukamukti benar-benar berubah menjadi desa yang penuh berkah. Warga hidup dalam harmoni, saling membantu dan mendukung. Ki Surya kini menjadi salah satu tokoh yang dihormati, tidak karena masa lalunya, tetapi karena perjuangannya untuk berubah dan membantu orang lain. Ia terus aktif membimbing generasi muda agar tidak terjerumus ke jalan yang salah. Habib Zaidan merasa lega melihat hasil perjuangan ini. Dalam doanya, beliau memohon agar Desa Sukamukti terus diberkahi, dan agar kisah ini menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Semua ini adalah bukti bahwa tidak ada hati yang terlalu gelap untuk disinai oleh cahaya Allah, ucap Habib dengan penuh syukur. Cahaya itu kini menyelimuti Desa Sukamukti, membawa kedamaian yang sempurna bagi semua penghuninya.